Gua kira tadi lama masuknya gara-gara beli snack dulu. Iyalah. Biasa nggak peka Evan. Aduh, emang nih penting. Anda yang kerja duit Anda lebih banyak. Masa Banyak. podcast nggak ada konsumsinya pun. Ya matamu Tahu, Pan. podcast Zoom Kecewa ada gua. bagi-bagi minuman lagi. Lah, Deddy gitu, Kobusir Pan. aja ada minuman loh minimal. Tuh, Ya, Pan. kita kan Gimana sih lo, podcast Pan? aja Zoom, Pak. Laptopnya harus canggih lah, Pan. Ya, kita langsung aja ke pembahasan sekarang hari ini. Widih. Airport ini merupakan podcast membahas anime One Piece. Sebelumnya disclaimer dulu ya, gue nggak bisa nyalain kamera dulu nih. Oke. Santai. Kenapa tuh? Di sini ada gua, ada Evan, gua sendiri, Yere. Hai. Nah, satu lagi Raden. Halo, saya Ere. Salah. Halo, Salah. saya Evan. Salah. Salah, saya Yere. Nah, terus saya gitu. Pembahasan hari ini tuh kita membahas tentang One Piece-nya. One Piece itu apa sih sebenarnya bagi kalian sendiri? One, satu. Piece. Potongan-potongan. Ya. Pak, itu bahasa Inggris, Pak. Diubah ke bahasa Indonesia, Pak. Oh gitu. Ya kayaknya dulu lah yang saya ngasih kesempatan yang lebih mudah untuk menjawab lah. Benar. Kita yang terlalu tua harus mengalah. Nah, kita bukan terlalu tua, ketuaan. Oke, diwakilkan dengan Evan. Iya. Silakan Evan. Diwakilkan oleh Raden. Iya. Saya diwakilkan oleh kedua orang ini, Evan dan Nire ya. Maaf, saya nge-live dulu ya. Oke, kalau menurut gue sih One Piece apa ya? Satu keping, dan karena latarnya di laut ya sebuah kepingan yang ada di laut sih kalau One Piece itu. Ya. Oke. Ya, untuk Kire. Kalau menurut gue sih One Piece itu adalah satu hal yang misterius di dunia One Piece yang mungkin kita belum temukan dan kita harus menemukannya. Jadi One Piece itu barang apa dunianya? Nah, itu dia masih menjadi sebuah misteri. Astaga. Apa jangan-jangan dunia sendiri? Waduh. Ya, kalau dari gua sih ya, One Piece itu sebenarnya satu kepingan yang terlalu heboh lah. Terlalu besar. Lo nggak bisa ngambil kepingan lagi, Pen. Kepingan udah bisa, Pen. Oke. Udah di lock. Misterius gitu udah kayak Yere. Lu mesti cari yang lain Satu buah. Nah. Satu ekor dong. Satu ekor. Kalau ekor hewan dong. Ini kan satu piece. Tapi kan Oda Sensei belum bilang itu hewan apa bukan. Iya kan? Ayo, Pan. Gimana tuh, Pan? Makanya gue bilang misterius kan? Ya, One Piece ini masih karena misterius. konteksnya bajak laut kan pasti harta dong. Gak mungkin hewan. Bisa jadi. Soalnya banyak yang berasumsi loh. Banyak yang berasumsi loh. Ada yang bilang pulau, ada yang bilang desa, ada yang bilang harta. Ada yang bilang ternyata selama ini One Piece itu topi jeraminya Luffy. Ada yang bilang. Iya. Ada juga yang bilang One Piece itu One Piece itu kayak log postnya gitulah. Iya, ada juga yang log post itu gara-gara kemarin tuh yang baru-baru ini filmnya si One Piece yang baru Stampede ya kalau nggak salah. Stampede. Iya benar-benar yang baru. Itu paling baru. Iya. Ada juga yang bilang One Piece itu sebenarnya ya jangan deh. Sebenarnya udah sendiri. Sebenarnya ibunya Luffy itu One Piece. Nah, tuh kan. Banyak nih. Dan ibunya si Luffy itu cewek. Oh jelas dong. Gimana Pak? Jelasin. Nggak bisa langsung diketok palu kalau ibunya Luffy itu seorang perempuan, coy. Oh, bisa aja. Bisa saja cewek. Kalau bisa saja ibunya Luffy itu sejenis pengikutnya Ivankov. Oh, iya juga ya. Masalah gender di sini tuh agak ribet buat Oda, buat kita tuh. Jadi mana nama cewek jadinya cowok. Contohnya number one.
Yamato aja. Yamato. Nggak, contohnya pertama Ivankov sama Bon Clay. Wadaw. Wah, itu udah jelas lah itu. Itu udah epic. Waduh. Topik kita tuh selanjutnya tuh mengenai untuk pertama dulu kita share screen dulu ya. Share screen-nya itu mengenai apa sih itu Chapter Zero. Menurut bagi kalian sih udah tahu lah mungkin, tapi para penonton belum pada tahu kali ya apa itu Chapter Zero. Chapter Zero-nya One Piece itu sebenarnya. Chapter itu adalah part, zero itu adalah angka 0 ya. Jadi part 0. Bentar ya. Katanya chapter zero itu chapter 26. Ini gue serasa kuliah online ya. Oh iya, benar juga. Ini ada Profesor Dr. Epen ya. Iya. Enggak, ada lagi di depannya itu Apa gelarnya. tuh? ALM. ALM, DR, Prof, Jenderal, bodo amat. Jangan dong. Ya kapan? Jangan dong. Ntar kita ngomong sama mendiang Epen jadinya. Iya. Wow. Kelihatan nggak? Entah kenapa kalau ngelihat komiknya One Piece tuh kayaknya khas banget ya. Pokoknya pasti ada laut di situ. Yoi. Ini Chapter Zero. Jadi ceritanya itu merupakan 3 tahun sebelum terjadinya zaman bajak laut yang terlalu luas. Bagi kalian sendiri gimana Chapter Zero ini? Kalau menurut gue pribadi sih menarik ya, karena di Chapter Zero ini tuh membuat kayak suatu apa namanya, suatu batu pedoman lah untuk para fans One Piece nih mendapatkan pijakan pertamanya. Kayak misalkan kan kita udah mengetahui kan Luffy itu pertamanya mulai dari apa namanya, pulau apa yang ada ada yang ada Dadan sama ini. Fusa. Ya, Fusa. Kita tahu bahwa si Luffy ini dari kecil di Fusa Village sama si Ace dan Sabu terus melakukan adventure-nya. Nah, menurut gue ini sebagai batu pijakan bagi para fans One Piece terutama untuk merunut kembali kisah sejarahnya sebelum Luffy dilahirkan atau mungkin malah alasan kenapa The Great Pirate Era tuh dimulai gitu. Dan ini juga menjadi suatu landasan apa ya dibilang ya, landasan teori di mana di sini mulai dari penyergapannya Goldie Roger ada, terus hubungannya Goldie Roger sama Gold Shiki apa itu dijelasin juga di sini. Terus orang pertama yang bisa keluar dari Impel Down Goldie Roger Gold Shiki. Kijinshi no Shiki. Iya, itu juga ada di chapter ini. Seakan-akan chapter ini tuh kayak flashback atau kilas baliknya dari 3 tahun sebelum. Berarti ini bagi Raden ini Chapter Zero ini tuh kayak menjelaskan bagaimana sih One Piece sebelum zamannya Luffy gitu ya? Iya, menurut gue ini sangat penting sih. Maksudnya penting tuh benar-benar sebab apa ya, signifikan lah adanya Chapter Zero ini. Tapi nggak tahu deh kalau saudara Yere memiliki pengetahuan yang lain tentang Chapter Zero ini. Mungkin ada kejadian supranatural yang terjadi di Chapter Zero. Saya merasakan ada aura-aura asik. Jangan. Ya di ujung sana. Beda server. Bisa nih. Nanti ada kisah tanah One Piece. Kisah tanah One Piece. Saya merasakan di Marineford terjadi sesuatu asik. Udah meramal. Jadi ini sama aja dengan yang dibilang rekan kita. Bentar ya. Kenapa? Bentar. Ini kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan kok. Oke. Lanjut, Yere. Sorry. Oke. Jadi nggak berbeda jauh dengan rekan kita si Raden untuk membahas tentang chapter 0 ini. Jadi ini emang awal mula cerita One Piece. Kenapa sih One Piece itu atau bajak laut itu bisa ada gitu loh? Awal mula kata One Piece itu dari mana? Nah, dari awal di sini justru kita diperlihatkan sebagai fans-fansnya bahwa ternyata awal mulanya dari era bajak laut itu seperti ini. Kita dijelaskan gitu loh.
ternyata orang-orangnya seperti ini, kondisi-kondisinya, bagaimana Raja Bajak Laut pada akhirnya dieksekusi, dan disitulah awal mula kita bisa paham, oh dari situ si petualangan Luffy bisa terus berlanjut hingga sekarang. Ini penting banget. Justru dari sini gue keren banget sih kalau ngeliat di chapter ini. Asli, ini keren banget sih. Oh iya, sama satu lagi nih Kak Heri sama EPN. Di sini juga ada part di mana dijelasin kenapa si Garp ini benar-benar nggak mau nerima posisi admiral. Oh, di mana iya. di dunia One Piece itu bagi seorang marine soldier atau sebagai pasukan angkatan laut, pangkat admiral tuh benar-benar pangkat yang menggiurkan. Yoi. Ya kan? Pasti. Dan banyak orang tuh aim atau tujuan atau goals-nya tuh ke situ. Iyalah, nggak ada sih yang nggak mau. Bahkan gue Kuzan dan Sakazuki aja ya, kalau di ininya tuh Akainu sama Aokiji ya. Yeah. Itu tuh bahkan dia berantem cuma gara-gara posisi buat jadi fleet admiral. Tetapi Garp dengan enaknya menolak begitu aja. Waktu itu fleet admiralnya masih Kong kalau nggak salah ya. Iya, masih si Kong itu. Bukan Kongguan tapi ya. Iya. Makanan. Salah server cuy. Nggak, kan mungkin karena namanya Kong, mungkin menjelaskan kenapa di biskuit Konggan selama ini nggak ada cowoknya, nggak ada bapaknya. Itu dia. Bapaknya lagi bertugas di One Piece. Chapter Zero ini tuh sangat inilah ya bagi gue ya. Gue tuh baru tahu ada Chapter Zero itu benar-benar pas SMA sih. Jadi benar-benar SMA tuh gue baru tahu kayak ada nih namanya Chapter Zero Strong World katanya gitu kan. Gue bilang aku baru tahu malah pas lagi kuliah. Kan tuh kayak kita tuh kayak benar-benar baru gimana sih maksudnya tuh kayak ini ternyata ada chapternya begini loh, baru ada gitu loh. Gue baru ngeh gitu loh maksudnya. 2009. Iya, rilis date-nya tuh 2009. Wah, gue belum lahir tuh. Udah lama juga berarti ya? Belum lahir gue. Coba diulang. Gimana, Pak? Coba diulang. Gimana? Umur saya masih 11 tahun. Kalau Anda belum lahir, kita apa? Ya, masih zigot lah ya. Direncanakan bahkan belum. Iya juga ya. Astaga. Ntar ya, gue lagi cari yang komiknya tuh gampang buat di-searching gitu sih. Komik yang gampang di-searching. Coba komik Saitama. Saitama dong. Enggak, kalau menurutku sih Chapter Zero ini selain menarik juga sekaligus menambahkan sebuah misteri yang bikin para fans One Piece tuh makin gemeter akan ini tuh gimana sih dunia One Piece ini. Jadi seakan-akan fans One Piece tuh terbagi jadi dua, yang nungguin kapan berakhirnya sama yang nungguin diceritainnya masa lalunya lagi. Kita ngerasa kayak masih kepo nggak sih? Iya, sebagai fans One Piece. Kayak Oda ini kayak menyuguhkan sesuatu yang bahkan lebih menggiurkan daripada akhir dari One Piece itu sendiri, yaitu masa lalu dunia One Piece. Dimana yang kita tahu orang-orang hebat kayak Shirohige, kayak Shanks, Kaido, Big Mom, Goldie Roger, bahkan yang katanya ada aliansi atau ada satu bajak laut yang paling kuat sebelum adanya para Yonko tersebut. Itu tuh makin nambah kayak wow. Itu masih misteri banget sih. Iya, ternyata masih ada misteri yang lebih menggiurkan daripada One Piece itu sendiri. Dan bahkan sebenarnya di keberadaan dari Im sama Gorosei juga masih misteri kan? Iya, itu benar-benar sih. Tapi di chapter ini tuh kita mengetahui bahwa Roger dan Kinshichi itu merupakan musuh bebuyutan sejak lama, ya kan? Nah, dilihat juga kalau si Roger ini mempunyai cuma satu kapal doang.
yang dimana kita udah tahu lah kapal kayak Oro Jackson. Di kapal itu kelihatan dia itu merupakan aliansi yang dibuat King Jinchi sendiri melawan Roger. Iya. Wah, kapalnya Roger pasti bukan kapal Titanic. Nah, karena kalau kapal Titanic sudah langsung tenggelam. Iya, kebelah dua tenggelam. Waduh. Ini bukan Oro Jackson, bukan kaleng-kaleng coy. Gila. Bukan kaleng-kaleng. Dan ini kelihatan sekali banget sih, kelihatan banget sih. Maksudnya Roger itu terlalu overpower, dan terlalu imba. Lihat aja dia bisa kalau bukan karena penyakit Roger, mungkin dia tidak akan tertangkap. Nah, itu dia. Bisa beda cerita lagi tuh. Karena kan kalau nggak salah pernah dijelasin entah di chapter kosong atau di mana ya. Kalau si Goldie Roger ini sengaja mengalah ke Garp karena dia tahu umurnya juga udah bakal nggak lama lagi karena penyakitnya. Iya kan? Iya. Bayangkan kalau dia tidak terkena penyakit, mau jadi apa dunia One Piece sekarang? Mungkin Luffy tidak menjadi Raja Bajak Laut. Itu ada penjelasannya sih pada saat perang Marineford yang kedua. Itu bagi para pemirsa yang bertanya kenapa di kepala Kinji no Shiki ada kayak jambul ayam, itu sebenarnya bukan jambul ayam ya guys. Setiran kapal cuy. Kapal ya, nusuk kepala. Itu setir kapal masuk ke kepala, nggak bisa dikeluarkan. Kalau dikeluarkan dia mati. Nah, tapi pernah kepikir nggak sih kalau misalkan dia datang ke Lau terus Lau bikin operasi gitu, keluar nggak ya? Nah, itu. Iya kan? Mikir kan? Bisa juga sih si Lau ini. Harusnya Lau sih bisa emang sih. Terlalu ini sih. Dia emang spesialis dokter sih. Kira-kira ya itulah. Gara-gara OP nominya ya. Dokter bedah termantap ya. Iya, kalau gue punya OP nomi di dunia nyata, aduh. Guru killer gue bikin diem. Guru killer gue kasih ini penyakit kanker ya. Wadaw. Skip dong. Saya pun tidak mau main-main sama kanker kalau punya buah itu. Nah, di chapter ini kelihatan loh. Di chapter ini kelihatan nih guys, bahwa si King Jinchi ini tuh nggak nerima kalau Roger itu ditangkap sama Marineford itu sendiri. Dan gue tuh di dunia One Piece ini selain jalan ceritanya yang gue respect banget tuh, bahkan rivalnya atau musuhnya tuh menghormati banget gitu loh. Nah, betul kayak itu. Kinji no Shiki ini salah satu rival yang menghormati musuhnya. Kayak misalkan kalau emang musuhnya tuh a worthy opponent atau musuh yang layak gitu ya. Itu tuh dia saking respect sama Roger tuh sampai menerobos ke Marineford sendirian tahu buat ngelawan Garp sama rivals gitu ya. Iya. Menurut lu gimana nih, bisa kita lihat dari King Jinchi ini ya. Kita kan belum tahu sebenarnya kan ada filmnya untuk Strong World itu di mana King Jinchi itu ingin melakukan rencananya. Tapi menurut lo sendiri nih dari chapter ini segimana sih kekuatan dia itu sih? Apa dia tuh setara sama taruh dulu sabar. Kita Yere dulu nih. Belum. Yere dulu, sabar. Dari Yere udah nggak bisa sabar kalau berbicara soal kekuatan. Soalnya udah bukan sesuatu yang tabu lagi kalau di dunia One Piece nih, kekuatan bisa jadi apa aja, bisa sebesar apa aja dan segila apa aja. Dan menurut gue sih King Jinchi ini kalau masalah kekuatan ya, kan yang pertama kita tahu dia itu sebenarnya bisa terbang. Memang bisa terbang. Yang kedua dia seperti bisa mengendalikan, dia bisa membuat barang menjadi enteng. Iya, seperti itu sih. Bukan enteng, apa ya dibilangnya? Ya itulah pokoknya. Iya, bisa mengendalikan gitulah ya. Iya. Gravity gitu ya, gravitasi gitu ya. Iya, semacam-macam gitu sih. Kalau mungkin kita belum tahu lah tapi lebih cocok tuh gravitasi sih. Mungkin ya, karena dia bisa membuat barang ringan dan berat sesuka dia ya. Objek tuh ringan dan berat sesuka dia. Berarti emang dia tuh terlalu OP kali ya, masih belum. Habisnya dari chapter ini aja gue ngeliat komiknya aja ya, gue baca ulang lagi itu gue masih bingung dengan kekuatannya, kecuali kalau lu udah nonton filmnya. Filmnya. Dia filmnya tuh ada sebenarnya, Den. Filmnya itu namanya juga Strong World.
Dia tuh kalau nggak salah kalau di kisah itu ya, bagi kalian yang belum tahu tuh, itu si Kim Jin Si ini tuh membutuhkan seorang navigator. Nah, navigatornya itu pas itu ketemu sama Nami. Nah, Nami itu kayak punya kontrak itu sama Kim Jin Si kalau nggak salah. Nah, dia tuh harus mengikuti menjadi navigatornya dia. Nah, itulah. Itu sinopsisnya lah ya. Nami Swan. Nami Swan. Waduh. Jadi ini aja. Mohon maaf guys, ternyata di sini ada ada personifikasinya dari Sanji ya. Sanji. Ada perwakilan Sanji nih. Hanya saja di sini rambutnya jadi hitam. Harusnya kuning ya. Dan gue nggak ada wig, gue ada wig kuning lagi. Dan alisnya nggak keriting ya. Alisnya nggak ini lurus, apa? Ya? Poninya nggak ke kiri, nggak nutupin mata satu. Gitu. tapi gue punya teori gila di mana bapaknya Sanji itu sebenarnya bukan judge dari Jerma. Tapi Kinji no Shiki ini. Gila sih itu mah. Itu gila. Totois. Ini kan dia di mana ini? Bisa saja sebelum jadi istrinya Judge Jerma, ibunya itu pernah berpacaran dengan Kinji no Shiki. Itu agak halu. Tapi jangan ya, Ini hanya halu aja nih. Agak pacaran halu atau kawin nih? Kawin. Nah, di sini kelihatan di mana Kim Jin Si itu menantang dua admiral. Pedangnya keren ya. Sama Admiral Sengoku. Yang dimana kita udah tahu kekuatannya Admiral Sengoku itu merupakan yang merubah badannya menjadi kayak patung Buddha gitu loh. Patung emas gitu. Iya, Zoan tipe Buddha. Iya, tipe Zoan gitu lah dia. Tapi kalau buat gue nggak tahu sih itu dia antara tipe Zoan atau Dia tipe Zoan. Habisnya yang gue tahu kalau tipe Zoan tuh lebih ke hewan gitu. Oh, kalau tipe Paramensia itu kayak lu tuh bisa mengeraskan badan lu atau kalau dia udah dijelasin bahwa dia tuh pengguna tipe Zoan, tapi dia tuh sama kayak Chopper makan Zoannya yang tipe manusia. Bukan human Nomi apa namanya? Aduh lupa lagi namanya. Malah pokoknya gue ingatnya juga human Nomi juga gitu. Pokoknya human Nomi tipe Buddha. Nah ini Hito kali. Hito Nomi. Iya, Hito Nomi. Gue malah ingetnya Hana Nomi, punyanya Robin. Iya, itu lah. Dasar Robin Cuan. Nah ini kita lihat tuh, gue sih dari chapter ini gue masih bingung sih kekuatan Garp. Karena kalau dia tuh cuma dibilang pahlawan doang, pahlawan era, tapi gue nggak tahu kekuatan apa sih, kekuatannya dia. Kekuatan Garp itu pernah dibandingkan dengan 3 gunung. Jadi waktu itu ingat gak sih ya di mana dia tuh punya kayak persaingan gitu sama Haponevi yang waktu arc di mana Lucy di Dressrosa ketemu sama Don Chinjau. Oke. Yang palanya tajam. Iya. Nah, itu pernah waktu Garp mau ngelawan dia, itu dibilang kalau Garp udah menenggelamkan 3 gunung sebelum mempersiapkan pertarungan dengan Don Chinjau. Oh iya. Bisa dibayangkan 3 gunung ditenggelamkan dengan tinjuannya. Gila. Itu untuk nge-scaling powernya dia waktu muda gitu ya. Dan menurut gua kalau untuk soal power, ketiga orang ini sebenarnya kekuatannya tuh nggak terlalu jauh beda sama masa primanya sih. Walaupun si Kinji no Shiki udah kehilangan kaki ya. Tapi kekuatannya masih OP. Sih dia belum kepotong kaki sih dan sebenarnya. Belum. Dia kan kabur dari Impel dan baru kepotong kaki. Terus dia dibilang nih, dikasih tahu pertarungan mereka berakhir dengan menghancurkan setengah dari Marineford. Sama aja kayak pas peperangan di mana Marineford yang awalnya. Tapi kalau gue bilang sih kalau Marineford yang Shirohige itu benar-benar parah ya. Udah dihancurin sama Shirohige, ditambah lagi sama Kurohige.
Kan Kurohige nyoba kekuatannya. Udah hampir hancur total itu Marineford. Hampir total. Kalau saja Akagami no Sans tidak hadir di tempat itu dengan tepat waktu, mungkin sudah tenggelam. Iya, tenggelam. Gue pengen bahas Sang lama-lama tuh kayak. Penasaran gue masa. Sang salah satu manusia paling misterius di One Piece loh setelah Dragon. Rasanya pengen gue bahas dia nih. Nah, di foto-foto ini nih kita melihat di mana ada Eko Moria, Crocodile, Bagi, Doflamingo, si Chibukai yang lama lah. Domini Mihawks. Iya, si Chibukai yang lama waktu masa mudanya lah. Iya. Waktu masih jadi rookie. Di sini dia kelihatan juga dragon yang dimana belum ada ini ya, tatonya. Ya, belum ditato dia nih, ke tukang tato dulu nih seharusnya dia. Belum rebel. Belum. Kang tatonya belum lahir, coy. Oh, Kang tatonya belum lahir. Tatonya belum lahir. Nah, di sini kalau di foto kiri for the record foto kirinya ya. Foto kirinya ini bagi kalian yang belum tahu ini. Foto yang kiri ini tuh merupakan istrinya Celine Dion itu. Goldie Roger istrinya. Portgas di Rogue. Iya, Portgas. Rogue. Iya, Rogue ya? Iya, bacanya Rogue. Rogue. Ya, aku tinggal. Tapi for the record, fan, for the record. Untuk catatan aja nih. Ketika Shirohige menghancurkan setengah dari Marineford, kan dia nyerangnya rame-rame ya. Kinji no Shiki nyerangnya sendirian. Itu gokil sih. Iya sih, benar juga sih. Benar. Kinji no Shiki menyerang sendirian. Nah, di kanan ini kelihatan nih sama pedang Kogarashi. Iya benar sih ya, benar. Itu nggak ada obat sih gue bilang. Satu Marineford bisa dihancurin sama dia. Iya kan? Gila. Kapal berterbangan itu gara-gara Kinji no Shiki itu. Iya. Astaga. Nah, ini kelihatan nih, kita lihat nih topi jerami merupakan Shanks yang pakai. Iya, Shanks belum ketemu Luffy, jadi topinya masih pakai. Nih, bagi kalian yang belum mengetahui, itu merupakan topi jerami yang pernah dipakai oleh Goldie Roger di mana Rayleigh bertemu dengan Goldie Roger. Bahkan dipercaya, topi jerami itu jadi salah satu tanda pertemanan antara keluarga kerajaan kuno dengan Joy Boy. Yoman. Banyak sih itu berarti ya. Banyak makanya gue bilang tadi misteri terdahulunya One Piece tuh masih banyak yang bisa dikorek. Mulai dari kerajaan kuno, Skypiea, topi jeraminya Luffy, bahkan sampai ke embel-embel ke depannya. Itu kalau kita mau bikin podcast ini kayaknya nggak cukup sehari. Iya. 5 tahun ya. Ya kan kita satu lagi. Buset, 5 tahun. Yang gue bikin yang bikin gue benar-benar kagum sama perang Marineford versi Kinji no Shiki sama Admiral Garp sama Garp sama Sengoku adalah kalau dibandingin dengan perang Marineford yang sama Shirohige, di perang Marineford Shirohige para rookie-rukinya angkatan laut tuh masih pada pengen berantem gitu loh sama bajak lautnya Shirohige. Tapi di saat si Kinji no Shiki itu tuh kayak yang bawahan-bawahannya tuh pada nggak ikut bertarung, yang ikut bertarung tuh cuma 3 orang itu doang. Iya, 3 orang itu doang. Yang lainnya sampai kayak ini pertarungan macam apa? Nah, di sini kelihatan nih ada di mana kerajaan Alabasta. Bagi kalian udah baca dan nonton sih. Iya, Putri Nefertari. Itu bukannya nyokapnya? Bukan nyokapnya kan? Oh, itu nyokapnya. Enggak, namanya Nefertari bukan sih? Iya, keluarga Nefertari. Bener, Kenapa lu ketawa? Running out of time, we have removed the voting element on your grave of it. Widih. Kita diberi hadiah oleh Zoom untuk bisa dilama. Widih. Sampai besok siapa gue lupa namanya?
Oimo sama satu lagi siapa gue lupa namanya. Oimo. Iya, gue cuma ingat Oimonya doang. Iya, udah lama. Paling gampang diingat soalnya Oimo. Nah, dilihat nih, kita lihat lagi nih di kiri bawah ini, Widi. Kapten Krike. Merupakan cucu terakhirnya dari Norlan. Norlan bagi kalian yang udah tahu. Oh, yang di Skypia ya? Iya. Yo. Dia tuh Norlan ini yang dipercaya di mana yang bisa membawa mereka ke negara Skypia itu. Ternyata Norlan tua juga ya. Ini kagak selesai anjing bertarung nih si Giant nih. Capek banget liatnya anjir. Ya, nanti antara satunya lempar pedang ya, satu lagi lempar kapak ya. Nggak selesai. Cing. Ini bagi kalian yang belum tahu ya, dia tuh juga diceritakan pada saat Big Mom ya. Big Mom, cerita zaman dulunya Big Mom. Bahwa yang zaman dulunya Big Mom bukan dua kapten ini. Enggak, Den. Dua kapten ini diceritain juga, Den. Jadi oh iya kalau yang ininya diceritain juga, tapi kalau dia yang berurusan sama tapi Big belum Mom balik-balik. Kalau yang berurusan sama Big Mom ada lagi. Yang janggutnya sampai berapa meter tuh. Nah, itu janggut niat si bacir. Bisa dibayangkan kita bisa bikin jaket kalau itu dianyam. Iya, gil. Buat berapa desa itu jaket. Tapi emang sih berantemnya epic banget, 500 tahun berantem gak habis-habis. Nah, bagi kalian nih yang udah tahu nih siapa nih. Wah, ini siapa? Rob Lucci. Nah, ini nih yang dibilang kembar aja Sanji. Iya. Nah, di sini yang bilang kembar aja Sanji. Kembarannya. Iya. Itu Boa Hancock. Boa Hancock bahkan waktu kecilannya aja udah cantik gitu ya. Iya. Idenya makin mantap lagi, cuy. Emang yang terbaik lah. Emang paling terbaik dia. Di Amazon, gimana nggak masuk cantik. Kita ke bagian Impel Down-nya nih, guys. Nah, penjara yang diklaim tidak akan orang ada yang bisa kabur dari penjara ini. Tapi ternyata sudah ada 2. Iya. Yang satu kabur sendiri, yang satunya lagi kabur ngajak orang. Nah, seperti kita ketahui masuk sendiri, waduh. Iya, masuknya sendiri, keluar juga. Masuk sendiri, keluar sendiri, wah. Emang Impel Down ini berasa rumah sendiri dah. Luffy berasa rumah sendiri itu. Emang sih. Gua kira dia doang yang ini loh. Maksudnya sebelum gua tahu chapter ini gua kira Luffy doang yang bisa mecahin down-nya. Iya kan? Gua kira juga gitu. Nah, di level ini dia kelihatan nih kita level 6. Kan kita dikasih tahu kan. Level 6. Pedes banget tuh. Sebenarnya ada 7 level. Level 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ada yang 5,5. Nah, kalian tahu kan yang 5,5 gimana? 5,5 itu tempatnya Ivankov berdansa dengan rame-rame. Pertama kalinya gue lihat ya. Arc-arcnya Impel Down yang tadinya sengsara disiksa tahu di 5,5 di sana ya pada joget-joget sama makan-makan. Iya. Api coba. Makanya kan ada meme yang kayak keluar membebaskan diri dari Impel Down dan masuk Impel Down memanglah epic. Tapi pernah nggak sih lo ngekos di Impel Down? Itu meme-nya kocak anjir. Hanya Ivankov yang berani ngekos di Impel Down. Di sini kelihatan nih. Karena tahu sendiri loh. Iya. Tapi Ivankov keluarnya gimana ya kalau misalkan dia di situ ngekos? Keluar masuknya dia gimana ya? Gua aja bingung dia tuh ketangkap karena gimana caranya dia ketangkap. Kan nggak diceritain revolutionary itu belum ada peperangan. Masih bingung kan? Itu sebenarnya juga yang bikin gue bingung. Bagi gue ya, menurut gue sekarang itu sebenarnya arc-nya Celestial itu masih panjang menurut gue daripada arc-nya Wano lu bahas itu. Ngerti gak maksud gue? Kayak lu ngasih sekilas itu kayak kurang aja menurut gue.
Mohon maaf nih, tapi kan selama ini kita lihat One Piece kan sebelum masuk chapter ratusan ya, itu tuh kita masih disuguhkan dengan cerita-cerita yang wah, alurnya maju nih. Ternyata alur mundurnya menarik juga. Nah iya betul itu. Itu betul banget sih. Alur mundurnya menarik juga ternyata. Nah ini dia. Dimana 2 tahun akhirnya dia memutuskan untuk memotong kakinya. Dan melakukan rencana. Benar. Kalau dia nggak motong kaki, soalnya dia nggak bisa terbang, Pen. Karena kan pedang yang bikin dia terbang. Bagi kalian yang belum tahu ini, Borgol ini merupakan sea stone atau batu laut yang Brimstone. Sea Brimstone itu. Jadi dia itu merupakan batu laut yang melemahkan kekuatan batu laut khusus ya, bukan batu laut yang ada di kali. Jadi dia melemahkan kekuatan iblis. Jadi lu sekali nyentuh aja tuh lu tuh udah lemes gitu loh. Jadi nggak ada kekuatan sama sekali. Iya, jadi bagi para pengguna buah iblis itu salah satu musuh yang paling OP. Iya. Jadi lemahnya kayak gini guys, melemahkannya. Contoh kayak gini nih. Tuh, melemahkannya kayak gitu. Itu pingsan pakainya. Itu pingsan. Itu lebih kayak orang sakau kayaknya ya. Nah, berarti lanjut lagi kita ke bawah. Wah, para tahanannya tuh nggak tahu kan di mana nih. Itu pada di mana gitu, dicari gitu loh si Shinji itu. Ternyata ada tetesan darah. Nah, dia tuh di sini Magellan belum jadi kepala penjara ya? Belum. Dia masih kayak itulah suruhan bawahnya itu loh yang lu tau nggak sih yang kayak di lantai 2 itunya siapa, lantai 3 siapa, lantai 4 siapa. Oh, supervisor lah ya. Iya, kayak supervisornya. PIC, asik PIC. Ya PIC dong. Emangnya acara seminar PIC. Dia bilang ada gitu ya. Ada gitu ya, seminar Impel Down. Iya, seminar lantai 1, lantai 2. Kocak tuh. Akhirnya Impel Down hancur juga gitu. Pertama kalinya. Bayangkan kalau Impel Down jadi seminar gitu ya. Seminar dong. Atas nama Bapak Goldie Roger, seminarnya lantai 7 ya. Asik. Masuk level 1. Nanti selesai dari itu level 2 ya. Oh ya, nanti coffee break dulu di lantai 5. Coffee 5,5. 5,5. Oh, 5,5 ya. Kalau 5 masih di tempat beku. Iya, 5,5. Yang di mana tuh roti lu makan beku, Cok. Iya, Gil. Sedingin itu, coy. Sedingin banget. Yeah. Tapi masih dinginan hatinya dia daripada itu. Tapi gue bilang bisa sih, maksudnya pas gitu loh. Maksudnya hebat lah dia bikin levelnya itu loh. Maksudnya lu nggak ngispek 1 di torturing, 2 lu dikejar-kejar, 3 lu di gurun, tiba-tiba 4 lu di api neraka. Api-api 5, ya. Iya, 5 beku, 6 tuh kayak ini anjir, udah kayak tempat pembuangan. Itu gelap gitu, sunyi gitu lah ya. Iya. Terus ada yang kurungannya gede banget kan. Iya. Widih. Nggak ada obat sih. Terus Garp juga mendengar bahwa si Shinki itu lepas lagi. Oh iya, dan untuk si God Shinki ini ternyata gue dengar kabar gitu ya, bahwa dia itu sebenarnya punya rencana selama 20 tahun semenjak dia lepas dari Impel Down. Nah, katanya pabrik Smile itu sebenarnya yang mendalangi juga dia salah satunya. Iya juga sih. Habisnya dia hewan-hewan juga kan? Iya sih. Iya, benar. Dia banyak ininya. Kalau gue bilang sih dia banyak channelingnya gitu loh, orang-orangnya gitu loh. Oh jelas, Gold Shiki kan salah satu bajak laut paling perkasa di lautan setelah Roger. Dulu kan yang bersinar kan zamannya Roger itu ada Roger, Shirohige, Gold Shiki, sama siapa lagi ya? Paling si Big Mom sih. Iya, Big Mom Kaido. Big Mom Kaido tapi waktu itu belum seterkenal Roger sama Shirohige. Iya, dia masih Rocks Pirate. Iya.
Dan katanya Shirohige juga sempat di Rocks Pirate. Sempat di Rocks Pirate. Cuma mungkin karena gajinya kecil dia minta pindah sama HRD kali. Iya, kecewa dia. Nggak naik gajinya. Nggak dapat gaji. HRD gue mau keluar aja, gue mau diriin perusahaan baru namanya Shirohige Pirates. Iya. Yoi. Gue lebih mementingkan keluarga, Widih. Karena bagi alasannya Shirohige, gue rasa sutradaranya film Keluarga Cemara Shirohige. Kayaknya iya deh. Yang paling berharga adalah kelurahan. Kok kelurahan? Bukan di sini kelihatan nih kalau si Robin ini merupakan orang terakhir yang di Pulau Ohara, di mana pulau itu merupakan pengajarannya Poneglyph gitu. Tahu kan bukan pengajaran. Tapi Ohara itu lebih kayak perpustakaan dunia gitu, yang mana semua ilmu tuh, hampir semua ilmu ada di situ, termasuk orang-orang yang bisa membuat poneglyph. Nah, untuk bagi kalian jadi bukan pengajaran lagi, tapi mereka bisa membuat dan membaca poneglyph. Nah, bagi kalian yang belum tahu nih, Pulau Ohara itu kemana sih sekarang? Pulau Ohara itu terkena Buster Call. Buster Call itu yang merupakan panggilan di mana panggilan darurat dan tindakan darurat di mana Buster Call itu menghancurkan pulau tersebut di mana Buster Call itu dinyalakan. Ya, singkat ceritanya itu kalau ada penggusuran rumah liar, ya itu kayak penggusuran rumah liar. Kayak ada pemerintah menggusur rumah liar, nah kayak gitulah. Nah, ini Labun. Jangan tersinggung ya pemerintah, maaf loh. Paus gede. Jangan di tag dong. Nanti aku tidak bisa podcast lagi sama kalian. Bagus dong. Jangan dong. Alhamdulillah. Pen, jelasin dulu itu tadi Krokus kelewat itu. Iya, Krokus. Oh iya, bener. Lupa. Bentar ya. Waduh. Nah, itu dokternya si Roger ini. Itu. Krokus ini merupakan dokter utama yang ada di kapal Goldie Roger ini. Jadi dia tuh sebenarnya sudah mengetahui penyakitnya Roger, tapi dari dia juga nggak bisa menyembuhkan Rogernya tersebut. Nah, tapi menurut gua berarti si Roger ini ya bisa mengetahui beberapa tahun kemudian dong. Ya nggak sih? Karena dia aja bisa mengetahui penyakitnya. Iya. Menurut gue sih gitu sih. Abisnya tapi gue dijelasin sama apa dan dibaca dengan Big Mom. Dia aja tuh bisa membaca poneglyph dari jarak jauh 1 kilo atau berapa kilo gitu. Si Krokus ini? Bukan Krokusnya, si Roger ini. Oh, bukan Krokus. Roger. Roger. Berarti kan dia tuh katanya cuma dengan pantulan suara. Pantulan suara ya, jadi dari ujung gitu loh. Ada pantulan suara. Oh, kayak ekolokasinya kelelawar ya, pantulan suara ya. Iya, macam apa jangan-jangan Goldie Roger pengguna buah iblis tipe kelelawar? Nah, yang nggak bisa kena sinar matahari. Beda kelelawar sama vampir. Beda. Oh, jangan-jangan dia smile fruit, bego. Berarti dia makan produknya Godziki dong. Iya. Nah, ini dia bisa nih. Begitu ya. Si Hachan yang masih kecil, belum masuk Arlong. Ini. Hah? Arlong? Ini loh, dia tuh iya, Hachannya masih bajak kecil. Laut Matahari. Iya, enggak, bajak laut matahari beda lagi. Arlong itu Arlong. Belum terbuat. Lu ingat sih Arlong sempat jadi anggota bajak laut matahari. Ya, tapi kalau Arlong itu kan misah, ya kan akhirnya. Iya, bukan misah, kan emang mati pimpinan bajak laut mataharinya. Nah, dia tuh akhirnya kan begini kan, masih kecil nih, masuk ke Arlong nih, yang dipotong sama Zoro, inget tangannya? Iya, yang tangannya dipotong sama Zoro. Sisa dua. Parah sih Zoro. Kesian Zoro. Zoro kesian. Hachan kesian. Nah, ini dia Silver Relic Widih.
merupakan guru Luffy yang sekarang. Dia dikenal apa sih? Devil apa? Gue lupa ya. Maksudnya Devil. Raja Kegelapan. Raja Iya. Kegelapan. Raja Kegelapan. Oh, Meyo atau Maho ya? Meyo Relic. Meyo Relic. Iya, Meyo Relic. Yang ini loh ya. Lu ingat gak sih ya? Lama-lama Meyo lah, Papa Meyo lah. Kaca sama Mingse. Shin Ciping ya. One Piece masuk. Laila. One Piece masuk Dynasty Warrior ntar. Itu loh, ingat ya sih lo, dia Relic itu kekuatannya benar-benar baru kelihatan pada saat lawan Kizaru. Itu yang bisa body ya. Dan kedua itu dia kekuatannya baru kelihatan banget pada saat bantu pengaburannya Luffy. Ingat ya? Selain itu yang bikin orang-orang ini kan umurnya dia harusnya udah 80-an ya. 70-an bukan apa 80-an sih? Sekitar ya pokoknya udah tua lah ya. Iya. Di umur yang udah tua, dia masih bisa berenang di laut ke pulau Amazon. Coba dari mana ke mana tuh laut itu. Oh iya. Yang mau ketemu sama Luffy selesai perang war gitu kan. Iya, gue dia berenang dong. Gue ingat banget yang katanya Hancock, kamu siapa? Iya. Untuk para fans yang baru-baru ini nonton One Piece dan nggak tahu seberapa ganasnya lautan di One Piece, ada namanya Sea Kings atau Raja Laut. Raja Laut itu kayak sejenis ikan besar, cuma nggak bisa dibilang ikan juga sih, lebih kayak belut ya. Iya. Tapi ya kan dia monster. Tapi besar gitu loh. Iya, tapi besar banget. Iya. Dibilang monster laut tapi julukannya Sea Kings. Itu tuh bisa lebih besar 100 kali lipat daripada kapal bajak laut. Dan itu dia berenang di lautan yang ada itunya. Itunya. Dan lautan itu yang ada Sea Kingsnya itu di Campbell alias laut yang tenang gitu. Iya. Benar. Iya, benar. Dan dia bisa melewati itu, coy. Gila sih. Emang kakek-kakek OP. Gue sih pas itu bener-bener suka pas Relic itu pas ini loh. Bantu Luffy kabur dari Sabaody itu. Jadi dia pas itu kan ngeluarin kekuatannya kan, bilang katanya kalau misalnya kau ingin menyerang murid aku, langkahi dulu nih garis yang dia buat. Gila, garis batas gila memang. Langsung gak ada yang maju. Epic banget sih. Terus dia teringatkan sama Roger di mana Luffy tuh ngomongnya juga sama bakal menjadi Pirate King gitu. Kaiso Koni, Orewa Naru. Iya ampun. Tapi Roger nggak ngomong kayak gitu sih kayaknya. Ya beda kan, voice-nya juga beda. Setidaknya kan kata-katanya tuh sama gitu loh. Nggak kebayang sih kalau Roger bilangnya juga Orewa Naru. Enggak, Roger ngomongnya aku ingin menjadi Hokage. Nggak gitu dong. Beda. Gitu itu yang tadi IG dikirim sama Raden. Kalau tiba-tiba Roger mau jadi Hokage, martabatnya Hashirama terbuang. Hashirama pindah jadi bajak laut deh. Nanti Madaranya melakukan Mugen Tsukuyomi nih. Madara melakukan Mugen Tsukuyomi tepat di atas Marineford. Mantap. Nah, di sini nih. Mohon maaf, salah server loh. Bener sih. Iya. Balik. Di sini kita lihat nih, di mana kerasanya Shinki itu dijelaskan. Bagaimana rasanya bajak laut tanpa Roger? Tidak ada lagi yang menghalangi kita. Tampaknya ini adalah zamanmu, Whitebird. Ya, dan benar emang zamannya Whitebird itu terjadi selama 20 tahun ke depannya. Dan kelihatan dari sini si Whitebird ini tuh udah mengantisipasi ya kalau Shinki itu pembuat masalah. Wah, pembuat masalah. Maksudnya gimana? Pembuat masalah? Dia tuh agak risih gitu sih. Kalau dari gue lihat sikapnya tuh si Whitebird itu nggak mau ada orang ini tuh di kapalnya dia. Karena takut mengganggu keluarganya. Kan Whitebird itu kan pegang banget kan sama prinsipnya kan. Yoi. Dan dia tuh nggak mau terlibat
peperangan sama dia gitu loh. Benar-benar. Nah, soalnya dari maksudnya aja si Ki aja udah menguasai kan. Padahal kan iya. si siapa namanya? Si Roige Iya. itu cuma bermaksud untuk keluarga kan. Dan Dengan dia- si Ki ngomong dan gitu dia kan sendiri, seakan-akan kayak apaan sih gitu loh. iya, dan dia sendiri aja si Roy gitu nggak berani nantang Roger loh. Nah, Cuma Shinki doang yang berani. Shinki tuh lebih kayak apa ya? Anak rebel di One Piece tuh dia anak rebel. Iyalah, bisa dibilang gitu sih. Tapi dan anak yang Saking rebelnya apa aja dihajar sama dia. iya. Terobos aja lah gitu. Terus saya anjing. Datang ke Marineford aja nggak bawa pasukan, gitu. Terobos aja lah Marineford doang. Iya. Berakhir di Impel Down gitu. Berarti dia down. Kejahatan yang dilakukan tanpa sengaja. berakhir potong kaki gitu kan. Aduh, gila ini sih. Gue ngilu banget ditahan. kaki dipotong. Iya. Aduh, gue ditahan kan. Gue ditahan di penjara. Terobos aja lah, potong Sadis-sadisnya kaki. itu dia doang sih menurut gue. Kayaknya kalau orang kalah juga dibunuh nggak parah banget gitu loh. Dipotong ya paling dipotong kebeset dong, itu kayak segaris itu loh, ngerti gak sih? Iya. Kayak gitu. Kalau dia benar-benar dipotong kan benar-benar niat anjir. Makanya kan gue bilang ini kaum terobos aja lah ya. Nah, Terobos aja lah. Dia bilang katanya Terus yang paling pertama diterobos tuh, pertama banget diterobos tuh sama dia itu tuh. Setir yang ada di kepalanya. Aduh, setirnya nggak bisa lepas, terobos aja lah. Iya aja. Gue juga keras banget ya kalau pengen nyangkut kayak gitu tuh. Iya. Abisnya udah ini kayak udahlah bodo amat lah. Udah dibilangin sama dokternya katanya kalau kamu lepas ini kamu akan mati. Iya. Gak, gue bingung itu kenapa bisa masih berfungsi gitu loh. Padahal otaknya masih gitu loh. Udah kena gitu loh. Oh, mungkin aja jaringan otaknya tuh menerima kayu dari si setir kapal ini. Bukan, itu nggak kayu, Den. Itu jarum gitu loh, Den. Itu tuh itu kayu, coy. Enggak, kalau lu cabut yang ini nih yang pala jakun ini, itu kalau lu cabut itu sebenarnya jarum. Jambul bukan jakun mah di leher. Iya, jambul. Nah, di situ tuh ada jarumnya, Den. Jadi kan sebenarnya tuh setir kayu tuh begini, Den. Kayak tusukan gitu loh. Iya. Nah, dia tuh kayak gitu. Oh, itu bukan kayu sebenarnya. Kalau kayu pasti patah menurut gua. Nggak mungkin nembus. Berarti benar, dia mesti ketemu Lau. Iya juga ya. Ketemu Lau, sedangkan sudah mati sama Luffy. Enggak. Kalau di cerita utama dia belum mati sama Luffy. Kalau di film dia emang udah dikalahkan, tapi kalau di cerita utama dia belum. Dan katanya banyak yang percaya waktu di film Strong World itu kekuatannya si Godziki itu di nerf. Dilemahin gitu ya. Terlalu OP ya. Iya, dilemahin. Bayangkan aja dilemahin di film Strong World aja, Luffy bisa kewalahan. Bagaimana aslinya? Ya, habisnya kan kita mengetahui bahwa apa jangan-jangan dia mau nerobos Impel Down lagi? Yang gua tahu juga sebenarnya kan kalau misalnya di nerf itu wajar sih. Karena Luffy aja belum dapat kekuatan haki. Dia masih belum mengetahui kekuatan haki gitu loh. Belum dijelaskan sama Rayleigh. Gua aja masih kaget tuh yang dimana dia cuma teriak pas Marineford War yang S-nya mau dibunuh. Iya. Mau teriak, tiba-tiba semua orang pingsan. Aoshoku hakinya tuh masih baru-baru doang tuh. Coba Aoshokunya hakinya Luffy udah setara sama Shanks. Waduh. Cuma lewat Indomaret, petugas kasir tertidur. Shanks aja tuh gue baru tahu cuma kekuatannya tuh dari pedangnya. Yang lu sebenarnya pedangnya itu tanpa ngeluarin haki tuh udah ada hakinya menurut gue sih. Kata siapa? Si Shanks itu. Habisnya dia tuh pas dia nebas pedang apa? Dia nebas ya? Pedangnya siapa? Kan si Shanks itu yang pas Marineford itu nahan tinjunya Akainu ya? Tapi kan
Tapi kan itu belum diperkenalkan yang tentang perubahan warna bahwa itu dia Tidak, buatan enggak. haki. Tapi ingat gak sih lu pas dia udah giniin, udah ditahan gitu. Si Iya. si siapa tuh yang pingsan? Kobinya Kobe. langsung pingsan loh. Oh, Itu nggak Kobe. ada gambar hakinya. Itu kan karena belum diperkenalkan. Waktu iya, itu memang belum diperkenalkan haki, iya, tapi makanya belum ada warna haki. Maksud gue tuh berarti dia tuh udah ada aura hakinya gitu loh. Di Enggak, pedangnya itu kalau pedangnya nggak ada hakinya, yang nyalurin haki tetap Shang supaya. Kalau gue sih ngiranya sih gitu karena mungkin. Dan juga pedangnya dia tuh nggak patah pas semua ditonjokin itu. Karena emang kita ketahui kan emang armamen haki itu memperkuat semuanya. Kayak Zoro pas ngelawan Pika kan, itu salah satunya. Dialirin haki, jadi hitam, serem banget gila. Dan itu keren sih, emang kerennya. Lanjut lagi ke dokter. Nah, di sini ada dokter Indigo. Bisa melihat setan. Dokter Indigo. Kalau internet siapa? Dokter Indihome ya? Iya, gue baru mau ngomong siapa dokter Indihome. Pasti bahas internet ini. Pasti bahas internet. Ini gue belum bayar internet, bro. Asik. Ya. Belum bayar internet. Mati di tengah jalan. Bentar lagi mati nih kayaknya nih. Cari dokter Indihome. Coba disambungin pakai. Coba disambungin pakai haki. Mungkin bisa. Biar dapat akses. Dia tuh di sini dia si Shinki ini. Yang terlalu rencana dengan dokter. Oh iya, kalau ngomongin dokter, Pen, kalau mau ngomongin dokter, gue tuh masih penasaran banget sama dokter Vegapunk. Iya ya. Wujudnya dia kayak gimana sih, anjay? Apakah wujudnya bapak-bapak atau seorang wanita ibu-ibu? Cantik? Kita nggak tahu. Atau setengah? Tadi gue kayaknya nge-save. Atau mungkin sama kayak Ivankov. Mungkin. Ini ada teorinya ya. Vegapunk itu. Bentar, di IG. Teori apa tuh? Konspirasi? Iya, katanya sih begitu. Kita lihat di save ya. Bentar. Mana lama? Buruan. Cepet. Sabar, coy. Gak pakai lama. Lamban. Buru. Nih, dia bilang... Mana kok page-nya nggak berubah? Bukan. Gue nggak buka di IG. Gue nggak bukan di sini. Oh, di HP. Dia bilang katanya itu... Mana tadi ya? Oh gitu? Ya? Iya juga ya. Vegapunk. Gue nggak tahu buatannya, tapi katanya tuh asal-usul buah iblis itu. Jadi buah iblis menjadi salah satu elemen cerita yang sering muncul dalam cerita. Namun masih sedikit informasi yang diberikan tentang dari mana dan apa yang membuat buah iblis mempunyai kekuatan yang hebat. Ilmuwan seperti Dr. Vegapunk misalnya. Jadi emang Vegapunk itu buatan nama Dr. Vegapunk itu sendiri. Masih mencari tahu apa rahasia dari buah iblis itu. Ada satu teori menarik yang waktu itu pernah gue dengar dari adalah sebuah pohon di suatu pulau yang menjadi sumber dari buah iblis ini. Jadi, iya benar. Itu tuh salah satunya. Tapi menurut gue sih, gue bisa mematahkan itu ya. Menurut gue. Kenapa tuh? Ingat di mana merah-merah Numi punya es itu tumbuh. Emang merah-merah Numi tumbuh? Oh, lu nggak ngeliat ya? Di scene anime itu, merah-merah Numi tuh tumbuh. Scene-nya itu. Anime, oh. Di Dressrosa ada merah-merah Numi. Makanya kan, Doflamingo mengadakan sebuah kontes untuk memakan merah-merah Numi. Bukannya kalau misalkan si S mati, merah-merah Nominya muncul entah di mana atau muncul dari tubuhnya si S. Iya, dia juga begitu. Tapi kan maksudnya berarti kan tumbuhnya itu tuh nggak di satu pulau itu dong. Ngerti nggak? Nggak di satu pohon. Mungkin asal muasalnya dari satu pohon besar yang ini semua. Tapi begitu dia berjatuhan dan dimakan orang banyak, jadi muncul di mana-mana. Mungkin ya. Mungkin juga. Bisa jadi kayak gitu. Kita kan yang baru tahu juga maksudnya kita tuh benar-benar baru tahu itu buah iblis itu kan dapatnya dan terjadinya gimana tuh pada saat. Oh iya, sama satu lagi bagi kalian yang bingung sama Public Smile itu membuat buah iblis imitasi
Betul. Tier 1. Iya. Dari Karena percobaan seorang Tier 1 anak. nggak sih? Enggak ya? Iya. Ya, tier 1 gitu. Tier 1, tapi buat tipe Zoan doang tuh baru. Iya, baru bisa Zoan. Dan contohnya itu yang terdapat di CP9. Beast Pirates. CP9 itu termasuk salah satunya pemakanan Zoan. Yang mana lu lihat kan kayak kepalanya nggak pas gitu sama badannya, sama mulutnya gitu. Nah itu. Itulah Kayak lu salah ya, Pan? satunya. Iya. Kalau mau Zoan yang benar-benar, kalau mau Zoan benar-benar Zoan itu Kaido. Baru gue lihat karena Kaido itu benar-benar full Zoan jadi naga dan tidak ada badan yang aneh sama sekali. Kayak lu lihat ya sih kalau Rob Lucy itu mukanya ada mulutnya gitu loh. Mulutnya itu nggak pas kan. Terus sama Kaku yang lawan Zoro itu nggak pas juga kan. Nah, menurut gue tuh kalau cuma itu tuh Kaido doang. Iya, karena kalian ingat ya kalau misalkan kalian ketemu buah iblis di tengah jalan, dicek dulu karena buah iblis yang asli itu ada badaknya. Nanti kalau minum seger. Ada badaknya. Oh, salah ya? Salah, Pak. Salah, Pak. Lah segar. Lagi trending soalnya. Lagi trending ada badaknya. Iya, lagi trending kayak gitu. Tuh Evan palsu juga tuh teman kita, Ded. Evan harusnya ada badaknya ya. Oh enggak, harusnya Evan badaknya. Jangan gitu dong. Oh iya. Terus bener sih tapi nah balik lagi nih ya ke rencana 20 tahun ini nih, Dokter Indigo. Dia meminta si Shinki ini meminta ke Dokter Indigo rencana yang 20 tahun ke depan ini. Nah, sebenarnya gue juga masih bingung karena dari gue itu belum nonton movie-nya juga Strong World, tapi yang gue tahu begitu. Paling gue cuma ngeliat scene-nya di YouTube bagaimana peperangannya terjadi antara Luffy versus Shinki gitu doang sih. I see. Tapi bagaimanapun One Piece itu dunianya sangat luas ya. Sampai sangat bahkan luas. kita bahkan tidak tahu mau mulai dari mana. Iya, kan mulai cok gua aja. Mau bahas masa lalunya One Piece, masih setengah-setengah informasinya. Mau bahas tentang One Piece yang saat ini, lebih banyak lagi konspirasinya. Iya. Gue jujur aja ya, gue baru baca tuh pada scene bener-bener pengen gue nonton One Piece gitu loh, bener-bener nonton. Dulu tuh gue cuma nonton di bagian RCTI dulu One Piece itu sampai RCTI, sampai Alabasta. Itu yang dimana itu zaman-zaman itu nggak sih? Yang si Shanks dibilang Jackie. Iya. Gue inget banget itu. Jackie. Iya, Jackie. Enggak, Jackie atau Deki gitu. Iya, jadi ada Daber apa sih? Daber kan ya? Daber jatuhnya. Daber. Di Indonesia yang nyebutnya untuk bahasa Indonesia kayak ditranslate gitulah. Akagami no Shanks malah Akagami no Jackie gitu loh. Gue jadi kaget di situ. Iya. Maaf nih, dari Shanks ke Jackie kan agak jauh ya. Iya emang. Iya. Oh iya, kalau ngomongin translator, itu gue juga kesel tuh kadang-kadang kalau baca komik ya, nama orang tuh suka ditranslate. Nah itu dia. Kayak Skull Face, kayak misalkan nih ada nama orang Skull Face, dijadiin muka tengkorak dong. Jadi benar-benar harfiah banget. Iya, harfiah banget jadinya. Iya, jadi tolong kepada translator yang menonton video ini, kalau nama orang, nama kota, nama bangunan, tidak usah ditranslate. Kalau benar-benar gak bisa, udah nggak usah diomongin lah. Maren pan. Nah, terus juga gue itu terakhir cuma sampai Alabasta, bener-bener gue inget terakhir tuh di mana si krokodil itu nyerap Luffy. Seperti kita ketahui nih, ada dua. Jadi tangannya si krokodil itu kan yang ini kan, yang kayak apa sih? Gue lupa namanya. Ya itu yang inilah. Kayak hooker gitulah. Oh ya, hooknya itu. Iya. Nah terus yang kanannya itu kan kekuatannya dia tuh. Yang gue tahu tangan kanannya itu cuma bisa menyerap air dari semua permukaan.
kecuali permukaan air laut. Itu yang gue tahu ya. Dan yang sisanya itu benar-benar pasir. Jadi kelemahannya dia tuh di sini. Nah, yang gue inget itu Luffy itu dicengkram tangan pakai lehernya. Nah, itu diserap Luffy-nya. Itu terakhir gue nonton sampai situ doang. Benar-benar terakhir gue nonton. Nah, gue pengen cari tahu lagi kan One Piece. Abisnya gue dulu kan belum terlalu ini banget kan sama komik kan. Paling ya gue nonton doang lah ya. Menurut gue masih mau lah. Terus tiba-tiba baca komik One Piece yang dimana Luffy melawan Magellan yang kekuatannya racun itu. Bukan Magelang mahkota, Magellan. Itu Magellan. Itu gue Magellan, Cok, ngomongnya, Cok. Oh, gue dengernya Magelang. Kota. Gue juga dengerin gitu. Tadi Epen ngapain ngomongin Magelang gitu. Iya. Magellan ini punya kekuatan racun itu kan. Ya, pokoknya gue emang nggak bisa lah bahasa Inggris, nggak terlalu jago. Tapi ya kelihatan lah, maksudnya gue makin tertarik nih, gue pengen makin tahu. Terus nonton, gue pengen nonton nih terakhir gini. Nah, di scene gue jujur gue belum ikutin scene-nya di mana Skypiea, terus arc-nya Robin ditangkap itu gue nggak nonton banget. Terus padahal pas Robin ditangkap drama banget tuh ya kayaknya ya. Iya, tapi maksudnya gue nontonnya scene dari YouTube. Jadi ada yang ditampilin gue tonton doang gitu loh. Dikit-dikit doang. Bajakan. Tolong, kita juga bajakan. Bapak juga, Pak. Bapak baca komik juga bajakan, Pak. Oh iya, maaf. Nah, itu sih dari pengalaman gue. Dari pengalaman kalian gimana nih? Mulai bacanya itu loh. Mulai baca, mulai nonton. Iya. Den? Iya. Kenapa? Hah? Kasih tahu, Den. Kasih tahu apa nih? Pengalamannya, Den. Aduh. Kayere dulu lah, kan lebih berpengalaman daripada kita. Pengalaman apaan? Gue juga masih baru, asik. Astaga. Enggak, kalau bahas One Piece nih, gue pengen sharing ke kalian tuh kayak buah iblis yang pengen gue dapetin kalau misalkan itu nyata ya. Kan ini mimpi semua para OP fans gitu ya, punya buah iblis gitu. Kalau haki tentu aja Haosuku haki sama armamen haki. Iya kan? Ya. Oh ya. Kalau buah iblis yang pengen banget deh. Itu bilangnya rada susah nih bilang ini. Oh iya tuh bagus tuh Den. Belum. Tolong belum. Gue bisa lihat masa depan soalnya. Oh nggak gitu dong. Aduh, buah apa kan jadi lupa buah apa? Karakternya siapa dulu? Buah logianya Kizaru, kalau enggak buah paramesianya Strauss itu bukan Strauss namanya, siapa sih kokinya Big Mom yang bisa nyentuh apa aja jadi makanan? Kokinya Big Mom. Iya, ada tuh Big Mom punya koki di mana dia kalau nyentuh barang bisa jadi makanan. Makanya di pulau itu semua jadi makanan. Itu tulisannya Strauss. Ya pokoknya Strauss lah ya. Iya. Itu tuh gue pengen 2 buah itu tuh. Kalau nggak logianya si Kizaru, ya itu. Logianya Kizaru itu yang ini kan, yang S ya. Cahaya. Kuzan dong. Kuzan, Aokiji. Kizaru bener. Aokiji, Kuzan. Kalau Kizaru kan yang cahaya, lu gimana Pen? Iya sih. Ya, dia itu emang namanya apa? Gue jujur sih Admiral yang menurut gue bagus dan keren itu emang Kizaru sih. Nama admiralnya nih Kuzan, Aokiji, Akainu itu pokoknya Sakazuki. Iya. Kalau Kizaru itu Borsalino. Iya, Borsalino. Admiral paling keren tuh Kizaru emang. Iya, bisa gue ingat dia ngelawan 3 supernova. Dia masih kuat, gila. Iya, maksud gue ya, menurut gue kekuatannya Aokiji sama Sakazuki itu nggak ada apa-apanya dibanding Kizaru. Kalau menurut gue,
Terus Admiral paling tersantai lagi kalau nyerang. Iya, santuy Oh, banget. mukanya gimana? Oh, wow. Ini Begitu lu ya inget gak mukanya sih ya? yang mana si Kizaru ngelihat Luffy itu jalan itu loh pengen ke es. Hmm. Nah itu badannya tuh kayak cahaya, badannya kasih ke itu loh ke tempat yang di situnya dia. Iya, Gila sih gue bilang. Badannya kayak itu loh berubah jadi kayak kayak partikel cahaya atom, gitu. iya partikel cahaya Iya. terus pindah ke sana anjir banget sih. Makanya kayak Gila. menurut gue ya, logianya Kizaru sama logianya Enel tuh ya antara dua itulah kalau dibilang. Sama yang tadi itu yang bisa bikin makanan. Terus kenapa gue bilang Kizaru itu kekuatannya mungkin bisa di atas Sakazuki sama Aokiji, karena di antara 3 admiral cuma Kizaru doang yang tahu kapan saatnya buat mundur. Ngerti nggak? Iya, 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 ngerti gue. Emang Kayak kampret tuh orang. Ya, dia, ya. dia tuh kayak paling bener-bener paling gak mau berkorban, ngerti gak sih? Kalau Baru ditodong kalau Yere pistol. gimana Yere? Kalau Yere gimana? Waduh. Iya, baru ditodong pistol loh sama itu apa? Sama Beckman, Ben Beckman. Dia langsung menyerah ya. Kalau Sakazuki yang ditodong pistol sama Ben Beckman kan nggak mungkin menyerah. Iya lah. Malah ditonjok malah Ben Beckman-nya. Iya, malah perang. Nih Silakan. Yere sendiri Oh, gimana iya. Yer? Mau buah iblis apa nih Yer? Asik. Boy. Ini dia nih gue paling suka nih. Buah iblisnya pengen banget gue dapetin. Tahu nggak apa? Apa? Nggak tahu ya? Enggak lah. Nungguin ya? Iya. Nungguin dong. Aduh apa? Oh iya tuh Pastinya ya yang si itu Rohit, tuh gila kuat banget lu. sumpah. Pas. Anjir, lu bisa lihat masa depan juga ya? Gue baru mau Bisa nemu. juga dong. Bisa dong. Kan gue latihan tadi. Wede. Latihan gak tuh? Nih, clue-nya ini. Ini tangan gue kepal. Muncul lingkaran. Widih. Bari-bari Nomi. Shirohige, coy. Oh, gue kira bari-bari Nomi. Bari-bari bah begini kan? Oh iya. Tapi bisa Shirohige beri Nomi berarti itu begini bisa. Yang begini kan? Iya. Ya beri Nomi bisa begini juga. Oh, bisa gini ya, gue lupa. Iya kan yang waktu di Arc Oh, iya. Dressrosa kan tangannya bulat Dressrosa. juga, makanya gue pikir bari-bari Nomi. Oh enggak, Shirohige coy. Wah gila, gue demen banget. Jadi kayak contohnya nih. Aduh, contohnya nih. Apa Nomi? Kalau gue punya itu, apa sih namanya, gue lupa. Gura-gura. Gura-gura Nomi. Ya, getaran kan. Kalau gue punya kekuatan itu, rumah lu Pan, udah gue hancurin kali Pan. Waduh. Gini doang. Amin. Baru gini doang. Terus gitu doang nih. Ya itu kalau Anda hancurin rumah Epen, nggak cuma rumah Epen yang hancur. Satu provinsi perbaikan itu. Satu pulau hancur, Pak. Satu pulau aja bisa hancur. Anda mau menghancurkan rumah Epen bikin repot pemerintah. Enggak, kalau gue cuma satu yang gue pengen dari buah iblis ya. Buah iblisnya si Mr. Paumen. Lu tau gak Paumen siapa? Yang mana? Ya, coba tebak dulu Mr. Paumen. Hah? Mr. Paumen? Oh, yang itu. Bartolomeo Kuma. Nah, bener. Itu si Kuma. Bener, Itu I see. Lu bayangin. Lu mau mantulin siapa, Pen? Gak mantulin. Taruh sabar dulu. Ini kekuatannya pada saat diambil melawan Kuma sendiri, di mana Luffy itu masih tidur dan nggak tahu. Iya. Buat lambang Kuma kecil segini. Iya. Ledaknya setengah kastil anjing. Gila sih itu. Itu kan yang dipakai buat ngelawan Junior Wars Junior juga. Ursus Shock. Iya. Shock. Dan dia tuh hebatnya gini, Den. Dia tuh bisa menyembuhkan penyakit juga sekalian. Jadi Luffy pas itu sakit kan dari serangan-serangan yang diterima dari Gecko Moria lah. Luka-luka ya. Itu dia. Yang dia ekstrak itu penyakitnya Luffy ya? Iya. Tuh dia semua rasa sakit dan lainnya disentuh. Itu nyembuhnya tuh harus lama banget kan. Nah, itu tuh dia ngekstraknya gini doang nih. Dia ekstrak dari badannya. Dia ekstrak. Nah, penyakitnya itu harus dikenakan ke orang lain. Itu. Wadaw. Itu yang pertama.
Yang kedua. Tapi lu itu lu mau mantulin siapa, Pen? Nah, yang kedua itu Sebut, baru Pan, kita sebut, Pan. mantulin orang, Cok. Pokoknya nih ada Oh, enggak, yang gue enggak. kesel gue Kayak pantulin. Oh, Gue lu ada curiga. dendam tertentu nih. Kayak lu dendam sama curiga. gua nih. Gue curiga dia bukan mau mantulin. Apa tuh? Dia mau bikin orang teleport ke tempat yang diinginkan. Iya. Oh, gitu, Pan. Lu mau mantulin gua, Pan? Iya. Bukan. Dia mau menteleportasi. Misalkan ada sebut aja BM. Disentuh sama dia. Digapok. BM siapa? Bambang. Nah, Blackmail. Gue kira Bambang. BM. Bambang bukan BM dong, BB dong. Bambang BB dong. Nah, kan ada M-nya juga. Bambang. ya juga BM. sih, tapi kan Ya, ya BM udahlah. sama Ya Bang. udahlah. Ya udahlah. Yang penting si itulah. Ya Iya, itulah. begitu ditabuk sama Epen misalkan gitu kan. Lagi ada kuliahan, temen ngeselin nih berisik, ditabuk sama dia, pulang ke rumah tuh siswa. Agak pulangnya ke Jonggol. Pulang ke Jonggol. Kan emang secara random kan. Oh enggak. Nah, Begitu ditabuk Epen ke camp konsentrasi di Korea Utara. apa menurut gue sih, menurut gue ya, Waduh. yang Kuma yang disebarin sama Kuma dipukul itu, menurut gue di mana Kuma itu pernah ke tempat sana, menurut gue. Secara nggak langsung dia tahu lokasinya kan. Dia kayak, oh ini gue pernah ke Pulau Wanita, terus gue ke tempat pulaunya Zoro itu, yang terus ke tempatnya Ivankov tuh udah pastilah, dia kan bekas revolusionary juga si Kuma. Nah, terus kayak tempatnya si Diawan. Skypia itu. Diawan. Nah, itu banyak pasti dia, menurut gue sih ya. Gak mungkin dia asalin pindah gitu loh. Iya, nggak mungkin ngasal sih. Iya. Itu sih kalau Itu menurut keren gue. banget sih. Tempat-tempatnya bisa tentuin kayak gitu. Nah, gue masih OP tuh, lu bola kecil, dibikin kecil paunya. Disebar dong, hancur setengah kastil lagi. Ursus shock itu nama jurusnya. Terus kayak lu nyerang bisa dipantulin gitu loh. Tung. Iya. Si Luffy. Tapi gue belum tahu nih, kalau misalkan serangannya mengandung haki, dia bisa mantulin juga apa enggak, gue belum tahu nih. Nah, karena kan paunya dia itu kan termasuk kekuatan Devil Fruit kan. Orang Luffy aja pakai gear second ditonjok cuma ini doang, terus gitu loh. Lu tau gak ya sih kan kayak, dia belum belajar haki waktu itu. Iya, tapi maksudnya itu aja sebelum ini kayak gitu, terus gitu loh, kayak nembus doang gitu doang. Balik lagi anjing. Gue bilang ini anjir nih, si Chibukai paling ter-OP, gue bilang. Ada lagi si Chibukai selain dia yang ter-OP. Tapi gue rasa ya kalau misalkan Mihawk nebas Kuma, kayaknya nggak bakal bisa dipantulin deh tebasan. Iya kan, dia emang gimana, spesialis pedang nih, wajar. Bayangin kalau Kuma coba nahan serangannya Mihawk. Kan kayak sabitan angin apa sih gitu kan, kayak gitu lah. Gimana sih gue jelasinnya? Yang itu, tapi Diamond Juzo bisa nangkis sih. Ya kan dia karena Diamond itu kan, Diamond itu kan harus pecah sama Diamond, logisnya begitu, Cok. Kita kalau ngambil logisnya itu, Logia sama Paramecia tuh Oda bikinnya secara logis, kayak misalnya api kalah sama air gitu ya. Api kalah sama air ya. Terus kalau logianya itu, kalau misalnya lu bisa jadi Diamond, ya lu Diamond harus dihancurkan sama Diamond. Kayak gitulah. Berarti hati harus dihancurkan. Berarti kalau ada hati harus dihancurkan dengan hati gitu ya. Tadi gimana, Den? Sorry, Den, gue gak denger. Kalau ada hati berarti harus dihancurin sama hati juga gitu ya. Nah, siap-siap yuk, kita baper yuk. Yuk, kita baper karena kita masih jomblo, sedangkan Luffy sudah banyak yang ingin nih. Oh iya, Luffy itu hoki banget ya kalau masalah cewek ya. Kok Sanji selalu sial ya nggak sih? Dari One Piece kita bisa belajar bahwa orang yang selalu mengejar wanita justru mendapatkan sedikit wanita. Sedangkan yang tidak mengejar sama sekali, banyak wanita yang mendekati. Itu dia. Makanya ikuti saran Jokowi, kerja. Ya, kita end dulu ya.
pembicaraan hari ini ya mengenai chapter Songword. Nah, selanjutnya mungkin kita akan masuk ke arc-nya Luffy, di mana karakter utama yang terlalu tidak fuckboy, tapi terlalu OP. Wadaw, skip.